Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang masih setia dalam kegiatan diseminasi. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan dari Ibu Kenia Atta tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dalam budaya positif. Kepada Ibu Kenia Atta kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, kemudian yang saya sayangi teman-teman semua rekan-rekan guru di SMK 8 Semarang. Terima kasih ibu-ibu, bapak-ibu yang hadir pada hari ini dalam rangka diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Saya akan menjelaskan ini adalah profil fasilitator Ibu Bupati Bangkalan SPD, pengajar praktik Bapak Ayah di SPDI. Profil GGP Kenia Atta SPD MPD PGP Angkatan 11 tahun 2024 dari SMK Negeri 8 Semarang. Nah, ibu bapak semuanya, ini adalah pembiasaan budaya positif di sekolah kita yang sudah kita terapkan selama ini. Nah, di sini ada taman literasi, siswanya aktif, kemudian siswa belajar dengan rajin tekun bertanggung jawab dalam kelas, ada acara rutin setiap hari Jumat kita, kemudian juga praktikum di lab sesuai dengan jurusan, ada gotong royong, kemudian ada siswa yang sholat, kemudian salaman dengan guru, dan juga kemarin itu kita sudah menanam pohon, menanam suri pohon. Pada saat selanjutnya, konsep inti dari budaya positif ini itu ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian kedua, disiplin positif dan nilai dibagikan universal. Ketiga, keyakinan kelas. 4, 5 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol. 6 segitiga restitusi. Kita akan membahas ini satu persatu. Pembelajaran dalam paradigma baru atau kurikulum merdeka yang kita kenal saat ini itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Itu ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, proses pembelajaran pada paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar kepada pendidik dalam menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Adapun cara guru menentukan kebutuhan belajar peserta didik bisa dilakukan dengan cara mengetahui kesiapan belajar dan minat bakat daripada murid. Memetakan kebutuhan belajar peserta didik adalah langkah awal untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum merdeka. Konsep disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tidak ada kekerasan, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Selanjutnya, jadi disiplin positif ini memiliki makna belajar mengontrol diri dengan menggali potensi yang dimiliki agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi orang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Sikap murid yang kita harapkan itu ada toleransi, rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, berkeingintahuan, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan penuh dengan komitmen. Nah, Ibu Bapak, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin kita sudah pernah tahu, tapi kita tidak pernah menyadari bahwa kita sudah menerapkan ini di sekolah kita. Di antaranya ada peduli, rajin, kebahagiaan, baik hati, toleransi, bersyukur, bijaksana, bersahaja, keteguhan hati, dan pengabdian. Nah, selanjutnya kita lanjutkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Nah, keyakinan kelas ini merupakan salah satu disiplin positif yang seharusnya kita terapkan di sekolah kita. Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Ya kan? Kalau peraturan, Ibu coba slide sebenarnya. Nah, ini Bu Bapak perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Siswa meminjam buku di pusaka ketika dia belajar. Setelah itu mereka wajib mengembalikan ke pusaka. Kalau keyakinan kelas itu berarti tanggung jawab, karena kita ambil dari nilai-nilai kebajikan universal tadi. Contoh selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan. Sedangkan keyakinan kelas adalah menghormati orang lain, saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain, komitmen dalam waktu. Berarti, slide sebelumnya. Ya, berarti peraturan kelas itu ada keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan di dalamnya akan membuat lingkungan menjadi lebih positif. Nah, kemudian akan membuat terjadi budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ini Bapak Ibu membutuhkan keyakinan kelas. Yang pertama ada surat pendapat dari siswa-siswa yang ada di dalam kelas, kemudian mencatat masukan dari siswa-siswa dicatat oleh guru, kemudian susun keyakinan kelas dengan kalimat yang positif, kemudian tinjau ulang hasil brainstorming, ajak untuk telah nilai kebajikan di setiap poinnya, tinjau ulang keyakinan kelas. 6. Review akhir dan menyepakati komitmen. 7. Menempelkan hasil untuk mengingatkan kembali. Jadi pada saat kita membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa, berarti itu nanti setelah disepakati itu di-printkan kemudian ditempelkan di kelas untuk saling mengingatkan. Ya, Bu Yanti silakan. Bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas? Baik. Nah, nanti di penerapannya akan saya jelaskan lebih lanjut. Ya. Kita lanjut dulu ke 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu belonging, rasa cinta dan kasih sayang. Kebutuhan akan rasa cinta, kasih sayang keluarga. Nah, kemudian ada kebutuhan akan rasa aman. Kemudian kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan, diakui. Kemudian kebutuhan akan
tulisan CD yang di sebelahnya ini bahasa Inggrisnya. Yang penjelasannya ada di sampingnya. Ini contoh perilaku motivasi perilaku manusia berdasarkan kebutuhan tadi. Contohnya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah, itu contoh Dinda, kata-kata Dinda, dia berarti butuh kesenangan sambil belajar, dia suka bernyanyi. Nah, tetapi nanti kita kaitkan dengan keyakinan kelas, bolehkah bersenandung atau nyanyi sambil belajar? Apakah akan mengganggu orang lain? Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, ini berdasarkan contoh tadi, maka ada 3 motivasi perilaku manusia menurut ahli dosen. Diawali dengan motivasi eksternal, motivasi dari luar, dari lingkungan. Nah, kemudian ada motivasi internal. Internal itu dari dalam diri kita. Berarti dari dalam diri peserta didik, dari dalam diri guru. Nah, yang kalau eksternal itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sekolah ada peraturan kan? Nah, itu motivasi eksternal agar sekolah ini nyaman. Jadi seringkali kita untuk menghindari ketidaknyamanan itu kita mematuhi peraturan biar tidak ditegur sama guru, biar tidak dihukum. Nah, terus 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Belajar dengan rajin, dia dapat penghargaan ranking 1. Nah, kemudian apa lagi ya? Yang dipuji, selalu mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu biar dapat pujian. Itu motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal itu adalah tujuan dari disiplin kita, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita yakini. Saya ingin menjadi orang yang sopan, saya ingin menjadi orang yang santun. Berarti kita meyakini nilai itu buat baik bagi kehidupan kita. Itulah yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, selanjutnya kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pada posisi penghukum, biasanya itu nada suara kita tinggi. Bukan kasar tapi tinggi. Bahasa tubuh kita kemudian melotot ketika kita berbicara dengan siswa kita. Kemudian seperti kita menghati, itu penghukum. Nah, contohnya di sini kan, contohnya di sini bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya dapat terlambat. Terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Berarti dalam pikiran siswa itu sepertinya dia akan kena hukuman. Berarti posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kita bisa menjadi orang yang membuat siswa itu merasa bersalah terhadap apa yang sudah dilakukan. Contoh, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi seakan-akan siswa itu kalau dia terpengaruh dia akan merasa bersalah. Nah, berarti posisi kita berada pada membuat merasa bersalah. Dan ibu, kemudian yang ketiga teman, sebagai teman kita berbicara kepada siswa itu seperti teman. Nah, contoh, ini dia. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil ketawa-tawa ini. Dah, ada senyum-senyum. Nah, ya sudahlah, tidak apa-apa. Duduk aja sana dulu. Nanti kita bahas lagi. Jadi siswa itu dia merasa senang kita tempatkan dia sebagai teman. Sebelum kita menangani masalah yang lebih lama. Pada posisi yang keempat itu pemantau. Pada posisi pemantau itu biasanya kita mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pemantau itu biasanya nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, biasa aja. Contoh kalimatnya ini seperti ini.
Pak gurunya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai masuk sekolah? Adi jawab, tahu Pak. Nah, gurunya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Nah, kita mengenal. Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas untuk ketinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Nah, jadi perasaan murid kira-kira gimana? Kalau kita berbicara seperti itu, posisi kita pada pemantau. Murid memahami konsekuensi ketika dia terlambat, berarti dia harus mengerjakan semua tugas-tugas ketika dia terlambat. Karena ketika terlambat itu kan bukan langsung masuk kelas, tapi dia menerima dulu konsekuensi di depan sana, di depan tiket, ya kan? Baru kemudian diminta untuk masuk kelas. Nah, berarti ada dua konsekuensi yang dihadapi kita. Selanjutnya pada Pak manajer, ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Nah, biasanya manajer ini dia dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat kepada murid. Ini contoh percakapan antara Pak Guru dan Adi pada posisi manajer. Nah, di sini Pak gurunya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah kita mulai masuk? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Gurunya, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Gurunya, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Jadi siswa itu diajak dia tidak mengulangi lagi kesalahannya dan belajar dari kesalahan. Jadi kalau dia sudah sering terlambat, berarti cara kita bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer. Nah, di sini kita bermain sedikit Ibu Bapak. Kalau seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Maka posisi kontrol apakah aku? Penghukum. Yang lain, saya kecewa sekali sama kamu. Dari 5 posisi kontrol tadi ini masuk ke mana? Coba balik ke belakang lagi Bu, yang itu membuat dan merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Oke, kita lihat jawabannya. Tadi menjawab penghukum ya? Iya, benar Bu. Iya. Oke, berarti kita akan perbaiki kesalahan nanti. Terus yang selanjutnya, nah ini kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Sekarang keliling berapa kali? 3 kali. Apa? Tunggu. Iya. Nah, kita lagi ada satu lagi. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer. Iya. Sebenarnya yang diharapkan pada guru itu sebagai posisi pada manajer. Kemudian kita lanjut ke segitiga restitusi. Pernah dengar Bapak Ibu? Belum. Oke. Di sini di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan sehingga dibuatlah bentuk segitiga oleh ahli. Pada slide selanjutnya, nah di tahapan pertama itu menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Nah, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu pada langkah menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Mengapa kita lakukan? Di
Kita butuh apa? Kenapa kita berperilaku seperti ini? Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini biasanya kita gunakan untuk menangani kasus siswa. Seperti siswa sering terlambat, terutama untuk ibu-ibu wali kelas. Walaupun pada dasarnya semua guru itu mewali kelas, maupun bina studi, dia tetap berperan terhadap pendidikan anak murid di sekolah. Jadi contohnya pada langkah pertama menstabilkan identitas, itu teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Pada langkah kedua validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan untuk apa kita lakukan. Kemudian pada tahap langkah ketiga menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal dalam diri sehingga kita mau memperbaiki diri. Nah, ini Bapak Ibu mewujudkan budaya positif di sekolah, kita butuh kerjasama, kolaborasi dari semua pihak. Ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada orang tua, dan ada pemangku kepentingan seperti komite sekolah. Ya, ini semua berpusat terwujud budaya positif di sekolah. Penerapan dan pengembangan. Nah, Bapak Ibu yang sudah saya terapkan untuk pada modul seperti TK ini adalah membuat keyakinan kelas di kelas satu perawat dan menangani kasus murid dengan lengkap di 3 area institusi. Ini dokumentasi ketika saya membuat keyakinan kelas. Tadi sudah ditanya gimana membuat keyakinan kelas. Ini dia. Saya menjelaskan dulu kepada anak-anak apa itu keyakinan kelas, langkah-langkahnya, kemudian mengajak mereka berdiskusi, kemudian saya membuatkan sticky note, mereka menempelkan sendiri ke depan apa saja yang mereka inginkan kelas mereka kesenjangannya, terus kemudian bersama mereka disepakati, ditulis kembali di sebelah apakah cocok kata-katanya atau enggak, kemudian baru disepakati bersama. Nah, ini untuk lebih detailnya ada videonya, ada serangkaian, ada sebuah videonya. Nah, terus selanjutnya Bu, ini segitiga restitusi. Kita nonton sebentar Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung. Adapun refleksi diri itu sebelum mempelajari modul 1.4 di pendidikan tubuh penggerak ini, saya belum sebetulnya menggunakan segitiga restitusi dan hanya memberikan konsekuensi atas apa yang mereka lakukan. Misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensi daripada tidak mengerjakan tugas adalah menyelesaikan tugas kembali. Nah, tanpa melakukan percakapan seperti tadi. Nah, namun setelah mendapatkan materi ini, saya berusaha untuk menggunakannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada murid. Ternyata dengan cara ini, saya akan menjadi lebih dekat dengan murid, mengetahui apa yang dibutuhkan murid dan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah murid. Dan kita juga menjadi lebih dekat. Mereka juga menjadi lebih terbuka dengan kita. Apa itu? Nah, terus hal lain yang saya pelajari dalam menciptakan budaya positif adalah bahwa budaya positif ini tidak dapat dilakukan sendirian. Kita tidak bisa bergerak sendirian. Tetapi dan tidak hanya dilakukan pada satu kelas saja untuk membuat keyakinan kelas. Tetapi butuh dukungan dari semua warga sekolah. Karena dengan dukungan dan kolaborasi dari semua warga sekolah, budaya positif ini dapat tercipta dengan baik dan selaras dengan emosi sekolah. Akhirnya, yang terus membutuhkan motivasi dari guru dan semua warga sekolah agar mereka mampu memahami bahwa budaya positif tersebut baik untuk dilakukan secara terus menerus menjadi budaya yang positif di sekolah maupun di lingkungan mereka di mana mereka berada demi mewujudkan murid di masa depan yang berprofil belajar Pancasila. Nah, demikian Bapak Ibu paparan dari saya. Mungkin ada yang kita diskusikan, umpamanya tanggapan dan segala macam, biar destinasi tadi tanggapannya. Terima kasih Bu Ata tanggapannya. Ini adalah ilmu baru bagi saya. Apalagi saat ini kan banyak guru yang observasi di dalam PSN mengambil disiplin muslim, ya kan? Ini ilmu yang sangat baik untuk menanggapi akan melaksanakannya akan lagi melaksanakan konsultasi. Jadi tahu bagaimana penerapan disiplin positif kepada siswa-siswi di SMK kami. Itu bakal dari saya. Cuman tadi seperti yang saya tanyakan, bagaimana teknik kelas yang mendapatkan dengan kelas dan melibatkan sudah sampaikan bagaimana caranya. Satu pertanyaan saya, apabila misalnya ini kita menerapkan posisi kita sebagai manajemen, ya, sebagai manajer di dalam kelas, namun siswa tersebut tetap melakukan kesalahan yang berulang. Bagaimana dengan ibu bagaimana solusinya agar anak tersebut menuju karakter yang lebih baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Yati atas pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana jika sekiranya kita sudah menerapkan segitiga restitusi untuk menangani kasus siswa? Contohnya tadi menangani siswa yang terlambat. Nah, tetapi setelah kita lakukan itu, dia masih juga mempunyai kesalahan yang sama. Dia juga masih terlambat. Bahkan terlambatnya itu bukan sekali 2 kali, sudah berkali-kali. Apa yang harus kita lakukan, Bapak? Nah, kembali ke dasar tadi, dasar bahwasanya untuk menerapkan dan membiasakan budaya positif di lingkungan sekolah, ini kita butuh kerjasama yang baik. Kita butuh kolaborasi dari semua pihak. Nah, ini ketika siswa itu mengulangi lagi, setelah kita melaksanakan dengan menerapkan segitiga restitusi, maka guru ini perlu kerjasama dengan wali kelas. Nah, wali kelas akan membimbing kembali siswa tersebut. Nah, selanjutnya itu juga kita butuh kolaborasi dari orang tuanya, orang rumah. Nah, maka ada kebijakan sekolah ketika menangani kasus seperti ini, maka kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, guru BP, kesiswaan dan orang tua di rumah, sehingga
betul-betul kita laksanakan, kita refleksi, kita review ulang benar-benar bahwa kita memang sudah betul-betul. Mungkin selama ini kita kurang kolaborasi. Nah, dan terutama kadang-kadang kan kita kan ketika kita panggil orang tua pun kadang orang tua tidak bisa datang. Nah, itu kadang kita harus melakukan usaha lebih untuk namanya home visit ke mahasiswa. Nah, jadi mungkin jawaban dari saya untuk LP kita masih harus memperbaiki kolaborasi kita yang belum sepenuhnya bisa lakukan. Tadi ada beberapa karakter ya, misalnya kayak manajer, pembuat masalah gitu kan. Itu yang paling bagusnya kita berada di posisi yang mana ya? Ya, terima kasih banyak Bapak. Secara tidak sadar, memang kita guru berada memiliki 5 kursi waktu ya, hukum, pemberantasan bersalah, Tuhan, pengampun, dan manajer. Namun, secara teoritis dan prakteknya, guru itu diharapkan bisa berada pada posisi manajer. Ketika berada pada posisi manajer, maka guru itu bisa melakukan sesuatu bersama siswa, berdiskusi, melakukan pendekatan individual, sehingga tercipta hubungan yang baik antara guru dan siswa, sehingga siswa itu terbuka terhadap masalahnya. Kalau kita langsung berada pada posisi pembuku atau perasaan bersalah, maka kadang siswa tidak dia terbuka terhadap apa sih alasannya dia melakukan hal tersebut, kenapa ada selalu melanggar, kenapa dia tidak mengumpulkan tugas. Jadi kalau kita berada pada posisi manajer, sebenarnya menerima posisi ini sudah termasuk di manajernya, tapi dengan cara yang baik. Nah, kalau saya dari penjelasannya begitu Bu Rizky. Terima kasih Bu Rizky. Mungkin kita bisa mengambil kesimpulan dari diseminasi kita hari ini. Bapak Ibu mungkin ingin menyampaikan saran atau masukan agar kebudayaan positif di sekolah dan kita di semua ini bisa berjalan dengan baik. Nggak sih penasaran ya? Kita kan kalau misalnya ya, kita kan misalnya kayak observasi yang akan kita laksanakan di bulan ini kan dilaksanakan bulan ini, itu kan ada yang memilih disiplin positif kan. Nah, satu poinnya itu ada membuat kesepakatan kelas. Sebenarnya yang kami harus buat itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas atau dua-duanya kayak aja. Ada. Yang sudah saya pelajari kan itu kan kesepakatan kelas itu adalah keyakinan yang telah disepakati, makanya kesepakatan keyakinan kelas orang-orang di dalam kelas itu yakin bahwa tanggung jawab, kemudian kreatif, gotong royong itu, saling menghormati itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai besar yang harus kita terapkan. Nah, ketika yakin itu nilai-nilai tersebut, kemudian kita buat kesepakatan, sehingga memang keyakinan kelas ini istilah baru, bukan istilah baru, cuman baru kali inilah kita dengar keyakinan kelas. Sebenarnya kesepakatan kelas adalah kita buat yang lama-lama itu pun itu sudah itu. Nah, keyakinan kelas, nilai-nilai yang diyakini, kemudian disepakati bersama dalam kelas. Tapi kita sering bilang kesepakatan kelas. Nah, itu dia. Mungkin bagaimana menurut Bu Delphi yang sudah lebih ke pengalaman sebelumnya, gimana Bu kita belajar ini? Jadi kalau menurut Raffi, betul kata Wanda, cuman kalau keyakinan kelas ini bahasanya lebih bagus ya. Jadi kalian tadi kesepakatan kelasnya jangan saling mengganggu temannya, misalnya kan keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya berarti saling menghormati, kayak gitu. Jadi mereka sudah mengetahui bahwa kita tuh jangan lagi kan biasa kan anak-anak tuh lagi ngerjain tugas nanti di kepalanya entah itu diambil pulpennya dan lain sebagainya. Apabila mereka dilakukan waktu saat kita lagi proses pembelajaran, kita bisa tuntut mereka keyakinan kelas tadi itu apa? Apa yang kalian kan ini kan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas ini kan kita laksanakan sebelum proses pembelajaran.
Jadi waktu dari situlah kita dapat menegur anak tersebut kan. Lagi buat apa namanya? Tadi keyakinan kelas kita apa? Saling menghormati kan? Jadi kenapa kamu jadi mereka sudah tahu tanggung jawab mereka apa. Dan begitu juga kalau misalnya nih tugas, ya kan? Tidak membuat tugas misalnya kan? Tidak buat misalnya tugas harus dibuat atau tugas tidak boleh tidak menyelesaikan tugas. Itu kita artinya keyakinan kelasnya itu dia tanggung jawab kan? Ya kan? Tanggung jawabnya atas tugas yang diberikan kepada dia kan itu sudah kita katakan kalau misalnya tugasnya tetap dia tidak buat begitu kan tadi kita sama-sama buat kesepakatan dan keyakinan kelas itu tadi apa Keyakinan kelas itu merekam bukan video, merekam tuh bukan video. itu bahasanya saja ya. kalau keyakinan kelas itu sudah bagus sebenarnya kata-kata yang sebenarnya sudah bagus tidak ada lagi boleh kata tidak jangan Berapa lama kira-kira waktu yang diperlukan untuk membuat kesepakatan kelas? Misalnya kita nih di observasi 2 jam, Ya. 2 jam. Nah, berapa lama tuh buat itu? Itu 2 jam habis. keyakinan kelas itu sekitar 5 menit atau 5 menit. ya paling lama itu 5 menit Karena untuk paling kelas kan bisa jadi 2 jam karena dia kan kelasnya. Tapi kalau misalnya untuk mata pelajaran yang masuk itu bisa jadi 5 menit aja karena kita 5 sampai 10 menit ini sampai 10 menit kan gini. Anak-anak kita ada kita keyakinan kelas kita sepakati dulu bersama tampilkan misalnya tidak boleh menghidupkan api lagi jam belajar gitu. Habis itu aktif dalam proses pembelajaran tidak tidur ketika lagi belajar. Nah, tuh udah selesai. Berarti selama jam belajar mata pelajaran nanti masuk lagi guru yang lain. Gitu juga dengan bahasa yang berbeda, tetapi dengan keyakinan kelas yang sama. Ya, sedangkan yang ditempel di dalam relasi itu dia sebenarnya dia membuat bersama dengan wali kelasnya. Berarti bisa dikatakan hampir semua guru yang masuk itu buat kesepakatan kelas. Iya, seharusnya seperti itu kalau memang jadi kita ada kolaborasi antar guru. Cuma tidak selama seperti mereka membuat keyakinan kelas bersama dengan wali kelasnya. Nah, Maksudnya gini, kita kan setiap masuk ke setiap kelas kan udah kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Masing-masing kelas itu dia punya kesepakatan yang tidak sama. Misal, karena poinnya apa masalah? Karena nanti ada yang membuat gurunya kesepakatan kelas 5 poin, 7 poin. Saya bisa 10 poin gitu. Jadi terserah kita gurunya mau nambah apa gitu. Jadi mungkin ini yang bisa saya tambahkan ya. saya menambahkan sedikit mungkin ya benar yang disampaikan sama Gusman cuman menurut yang kita pelajari lagi kemarin saya tidak menyalahkan siapapun ya berdasarkan pengalaman dan yang berdasarkan yang namanya saya pelajari di guru penggerak ini kesepakatan kelas itu bukan dari kita tapi dari anak-anak sehingga mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka inginkan. Iya maksudnya gitu. Kita kan hanya dulu nih karena kan udah diapakan sama ada 5 poin besar. Jadi kita dulu kan biasa kita memakan poin ini ya. Kita makan poin ini nanti. Jadi karena ada poin yang nggak disebutkan sama siswanya. Sementara kita kepingin poin ini lah ada kita kasih makanan. Nanti anak-anak bilang oh ya Bu kita tambahkan poin ini dulu. Iya. Ada poin ini dulu. Nah, itu saya bilang nih sebenarnya yang itu yang benar saya bilang kan. Cuma kadang-kadang dulu mungkin ya Bu sebelumnya saya sendiri dari sayanya dia harus disiplin ya tidak ada guru bagi orang saya tidak Itulah yang tadi saya bilang nih. Kami ngajar dulu dengan sekarang kan jauh beda. Kalau kami dulu istilahnya kan guru yang apa? Yuk kita buat ini ya, yuk kita buat ini kan sekarang kan nggak. Selama penggerak banyak yang udah diapakan, diubah. Jadi kan kami juga harus belajar. Cara pandang kita. Habis itu gini lagi, kami kan bukan guru penggerak nih, guru lama bukan guru penggerak. Kami nggak tahu juga apa yang ini kan kita kami belajarnya dari seperti ini ya kita belajar pelan-pelan. Oh benar gini ya sekarang, banyak gini ya sekarang. Dan kemarin-kemarin itu kan udah kayak kurang besok udah dikesampingkan atau udah
kurang dipakai lagi atau kayak mana? Iya, mungkin dulu kita juga sering nih, ketika kita masuk ke kelas, nah kan, jadi kan kita langsung bilang sama anak-anak, ini selama ibu di dalam kelas ngajar kalian, tidak ada yang boleh keluar ya kamar mandi. Nah, kan kita kan kadang-kadang lagi itu, jangan ada nampak hati ya depan mata ibu ya. Apa sendiri? Kita yang bukan siswanya ya gitu. Kita kebiasaan kan seperti itu dulu. Ini mungkin perbedaan paradigma pembelajaran di lalu dengan yang sekarang. Sebenarnya yang lalu itu sudah benar, cuman kita belum memahami lebih baik lagi bagaimana penerapannya. Kalau menurut Delphi bukan belum memahami, tapi generasi yang saat ini Iya. karakternya itu mungkin generasi yang saat ini itu lebih spesifiknya karena dunia mereka di dalam tangan, misalnya dunia mereka di dalam tangan itu HP, sekitar 24 jam dunia Z ini. Jadi pemikiran mereka berbeda sama kita, lebih berbeda gitu kan. Pemikiran kalau kita bilang ilmu sekarang semakin berkembang kan, mereka semakin luas ya kan. Kadang kalau kita bilang ini harus disiplin kan di sini ini, mindset mereka kok saya dituntut. Itu mindset mereka. Kalau saya dituntut untuk disiplin. Iya. Kok saya dituntut untuk disiplin. Makanya terkadang anak Gen Z sekarang nggak mau lah, kan nggak mau pak. Kenapa dia harus dia kan seorang guru. Itu kadang-kadang saya gini ya, kalau kita berbicara di pendidikan pun, makanya mungkin ini salah satu cara kenapa ya guru ini kayak kurang berharga di mata anak. Iya. Ya, kalau kita lihat kayak mana ya, sekarang karena saya kan era 92 udah jadi guru. Iya. Ya Allah, sulit nih kayaknya kita menghadapi anak-anak yang semuanya terserah anak. Tapi saya terserah, apapun konsep. Kalau saya udah gariskan gini loh ya, mau diterima nggak mau terima sudah ini. Karena apa? Yang sudah saya jalankan, insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Dan karakter anak pun saya lihat yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, orang itu nggak nampakkan di depan saya. Terserah di belakang kita nggak lihat. Karena memang saya langsung katakan, ini nggak boleh. Memang saya otoriter, ini nggak boleh. Ini yang bolehnya gini. Cuma saya dengan mengajak anak, pelan-pelan kita kasih tahu. Tapi kalau dia memang udah 1, 2, 3 kali kita bahwa dia tidak mengerti, saya kasihkan sanksi. Itulah makanya saya kayak mana kok memang bagus dengan perkembangan teknologi yang sekarang, dengan pembelajaran yang sekarang, memang saya akui sangat bagus. Tapi dalam pembinaan karakter anak, hal-hal yang mungkin agak terlalu melebihkan kayak mana ke anak, sehingga anak tuh kadang-kadang 1, 2 kali kita tuh kayak nggak pernah mau gitu. Mindsetnya mindsetnya itu kan sebenarnya mereka sudah keluar dengan ada gadget itu bukan, jadi karakter mereka yang terbentuk pun sudah berbeda ya kan, mindset mereka pun sudah berbeda. Saat ini coba itu ya, daripada belajar mending saya jadi itulah makanya sehingga kalau kita lihat sekarang kami dulu era kami 9 saya sekolah 86 87 itu kami dengan guru dekat, tetapi yang berbicara atau apa kita sama sekali. Contoh kita jalan misalnya kemana, jalan jumpa guru tuh kayak orang hampir enggak pada kesatan ada kayaknya segan hormat segala macam. Tapi sekarang perbandingan coba lihat sekarang kayak mana perubahan karakter siswa kita di depan kita aja anak berani segitunya. Yang dulunya kita nggak pernah berucap, nggak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, sekarang segampang itu mereka mengeluarkan kata-kata di depan kita. Saya nggak tahu nih pergeseran karakter anak dibuat, saya nggak ngerti juga. Nah, jadi bagaimana juga kita harus lihat dunia pendidikan kita tuh kan karakter di nomor 1 kan, 5 BK juga gitu kan. Tapi kenapa ya? Kayak mana harus kita lakukan? Contohnya di sekolah kita aja. Ada siswa kita yang juga yang harus kita buat karakter siswa kita tuh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mungkin yang saya perlu sampaikan tidak ada ya, karena begitu banyak perkembangan dunia pendidikan yang sangat jauh berbeda dari era saya dulu. Jadi saya pun merasakan bahwa ini satu pembelajaran baru yang belum pernah kami temukan di masa yang lalu dan merupakan sesuatu yang sangat
Oleh sebab itu, saran sebagai orang tua, tingkatkan lebih profesionalitasnya sebagai guru. Kami seorang orang tua ini hanya mengikuti melihat bagaimana perkembangannya IPA, karena memang secara pengalaman saya ini sesuatu yang sangat bagus ya. Jadi ini aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah pemaparan saya tentang budaya positif. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Atta yang telah memaparkan tentang destinasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dari sini nanti bisa mengambil ilmu, semoga bermanfaat untuk kami, semoga dapat kami terapkan dalam pembelajaran nantinya. Terima kasih kepada Bu Atta. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini anak-anak? Oh iya. Oke anak-anak. Jadi hari ini kita akan mencoba. Ini pertemuan pertama ya? Ya. Tapi kita sudah saling kenal kan? Jadi hari ini laptop sudah disiapkan dari tadi. Hari ini kita akan mencoba untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama. Nanti ya Kak Maria. Ya. Kita tunggu kawan dulu sebentar ya, tadi kita. Iya, Bu. Dan apa? Kami akan saya masuk. Betul. Masuk dulu sebelum kita mulai. Oke. Selama yang belajar jangan ada di luar. Aku ya, aku lanjut. Sudah? Nampak? Jadi untuk 1 jam ke depan kita akan mencoba untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama. Bagaimana kita membuat. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan apa sih itu keyakinan kelas? Ada yang bertanya sebelumnya ada? Melihat kata-kata keyakinan kelas, ada yang bertanya apakah di waktu di sekolah di SMP atau MCM sebelumnya ada? Ada. Pernah nggak kalian dengar kesepakatan kelas? Ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah? Belum pernah. Nah, sebenarnya kesepakatan kelas yang kita dengar itu adalah keyakinan kelas. Ada tiket nggak di kelas? Ada jadwal pelajaran nggak? Ada. Kemudian ada dendam kelas nggak? Kelas. Ada. Itu sebenarnya termasuk ke dalam keyakinan kelas. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini keyakinan atau kesepakatan kelas adalah sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif siswa. Jadi siswa itu diajak untuk mendiskusikan, untuk membuat kesepakatan bersama biar kelas kita itu nyaman dan menyenangkan untuk kita belajar. Berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan siswa bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar lebih efektif. Nah, tujuannya apa? Untuk apa kita buat kesepakatan kelas? Tujuan yang pertama itu adalah menumbuhkan komunikasi yang efektif antara guru dan siswa. Kita komunikasi nggak?
Iya. Dua arah kan? Iya. Komunikasi langsung? Iya. Nah, terus yang kedua menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru, ibu sebagai fasilitator. Sekolah menyediakan fasilitas, ruang kelas, buku paket, segala macam. Yang belajar siapa? Siswa. Terus yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana kita akan membuat kesepakatan kelas. Langkah-langkah yang akan kita buat. Guru mengajak siswa mengungkapkan keinginannya mewujudkan kelas impian. 2. Meminta siswa menuliskan apa yang mereka pikirkan dan inginkan tentang kelasnya dalam belajar. Siswa menuliskan tentang kelas impian mereka. Hal-hal yang ditulis tentang kelas impian itu dibaca satu persatu dengan bantuan siswa. Guru dan siswa berdiskusi membahas impian-impian tentang kelas yang sudah mereka tulis dan menyoroti hal-hal penting untuk dijadikan kesepakatan kelas. Nah, terakhir, guru dan siswa membaca hasil kesepakatan kelas yang disetujui, kemudian siswa menandatangani kesepakatan tersebut sebagai tanda persetujuan. Berarti kelas impian. Nah, ibu di sini punya sticky note. Ya. Di sini ada 3 warna, boleh pilih. Bagi aja ya, satu orang satu. Setiap orang itu menuliskan satu kalimat. Kalimatnya nggak boleh panjang, habis itu nggak boleh negatif, harus positif. Ya, tentang kelas yang diinginkan. Maunya kelasnya itu mau kayak mana? Kelasnya mau kelasnya kalau oke. Ayo. Ingat kata-katanya singkat, jelas, padat, mudah dipahami. Mudah kita pahami, mudah untuk kita sepakati. Kalimat positif. Contoh, masuk kelas tepat waktu. Kalau kalimat negatifnya, jangan datang terlambat. Jangan masuk kelas terlambat. Jangan, kata-kata jangan itu hilangkan. Ganti dengan ya bersifat positif. Orang kalau dengan itu senang. Kalau udah jangan-jangan itu kayaknya kalau enggak dihukum. Nah, pikirannya itu hukuman. Jangan membuang sampah sembarangan. Diubah dengan buanglah sampah pada tempatnya. Oke, ibu tunggu waktunya 2 menit. Yang sudah siap sudah boleh ditempelkan. Tempelkan di sebelah kiri dan kanan dari bawah. Bisa. Ya, boleh. Sengaja yang mau berikan minuman, biar baru. Ada satu orang yang berpikir Kalau sudah siap semua, kalau kita bacakan satu-satu, kemudian kita setelah kita tulis, kita diskusi kalimat itu cocok tidak menjadikan kesepakatan. Ya, nanti ini bisa diprintkan, kita tempel di samping struktur kelas lain. Yang kita ingat. Dan 3 warna-warni.
Masih ada yang belum? Sudah? Sudah ya, terakhir. Nah, sekarang siapa yang mau maju mengatakan satu orang boleh satu atau Betul. bisa gantian aja, aku gantian aja. Oke, data dua silakan. Data baca dua ya, dua itu. Diajak aja. Ibu tuliskan ya. Coba baca ini, biar teman-teman dengar. Salah kepalaku agar tidak dimarahi Bu Afi. Apa? Salah kepalaku agar tidak dimarahi Bu Afi yang ibu dan lucu. Oke, berarti sholat tetap waktu. Yang sudah berarti ini sepakat nggak? Tulis kan sholat tepat waktu. Ya, oke, ini aja ya. Kalau usah kita buat, jangan dimarahi. Berarti kesadaran kita sendiri. Terus lanjut. Ya, satu lagi. Dua. Tolong kerjasamanya waktu tiket, jangan malas tiket. Tolong kerjasamanya waktu tiket, jangan malas tiket. Berarti itu apa kata-kata positifnya ya? Saling tolong menolong. Ya? Saling tolong menolong. Betul nih bahasanya? Ya. Terus gimana Ayu? Oke, silakan. Dua ya, dua. Saling tolong menolong. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Melaksanakan tiket sesuai jadwal. Ya, tepat waktu dulu. Melaksanakan tiket sesuai jadwal. Tidak berbicara di saat guru sedang menjelaskan materi. Tidak berbicara ketika guru sedang menjelaskan materi. Berarti fokus. Ya, konsentrasi belajar. Gimana bahasanya? Lanjut. Nah, satu lagi. Ya. Dapat hasil dalam kelas. Dapat hasil. Yang itu sedang diusahakan, yang sedang kita yang sedang kita kondisikan saat ini itu adalah menyediakan kipas angin. Dan nanti insya Allah mungkin kedepannya kan ini akan dibangun ya kan? Jadi dulu oke diterima masukan diterima, tapi tidak cocok kita masukkan ke sini. Lanjut ada lagi. Dapat dua kipas angin dalam seleksi ya. Ibu udah terima kasih. Berarti itu apa yang kata poinnya ya? Kata pentingnya apa? Berarti suasana kelas. Membuat suasana kelas yang mana? Gimana bahasanya? Membuat. Menjaga kenyamanan. Ya. Soalnya kan masih ada beberapa lagi yang kita bisa. Sopan dan menghargai guru yang masuk ke dalam kelas. Sopan Dan menghargai guru yang masuk ke dalam kelas. dan saling menghargai boleh. Dan bukan cuma guru yang harus kita hargai, kawan juga harus kita hargai. Kita nggak kalau ini. Belajarnya seru dan ada main game sambil belajar. Masuk kelas tepat waktu. Saat belajar tidak boleh ribut atau saat belajar kelas dingin.
Tidak boleh ribut untuk menjaga kenyamanan kelas. Kemudian apalagi main game itu berarti kan nyaman dalam belajar. Belajar menyenangkan. Atau sudah include ke nomor 6. Nomor 6 itu menjaga kenyamanan kelas. Sudah ikut semua ke situ. Tidak kan? Belajar tidak hanya terpaku pada satu misal tidak cuma sekedar dijelaskan, tapi juga ada kerja kelompok, ada prakteknya, ada main gamenya. Sudah terikut ke nomor 6 ya? Ya. Oke. Terima kasih Kak. Yang ini maju. Semua ya selesaikan. 3 lagi. Tinggi kali sampai Kak. Berapa impian kelas? Harus tepat waktu. Oke, tepat waktu dah. Harus membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah. Ya. Jangan berbicara saat guru menjelaskan. Ini bagaimana fokus saat belajar? Kamu suka? Datanglah ke sekolah tepat waktu. Sudah hadir waktunya. Taati peraturan sekolah. Hindari pembulian. Oh, membuli. Gimana? Ya. Tapi itu kan udah masuk ke saling menghargai dan menghormati, sopan. Saling menghargai, saling menghormati. Di sini kita tambah. Saling menghormati dan menghargai. Juga menghargai. Jangan mengejek, jangan berkata kasar. Itu kan bully ya, bullying itu kan. Jangan mengganggu kawan, hal yang tidak dia senangi dijadikan kebiasaan untuk bullying. Kita menghindari bullying. Kita tengok slide selanjutnya. Nah, tolak ukur keberhasilan. Bagaimana kita tahu kalau misalkan keyakinan atau kesepakatan ini sudah berjalan, berhasil kita laksanakan? Itu yang pertama, terciptanya suasana pembelajaran yang nyaman. Kelas kita nyaman, dengan kelasnya jelas, tidak amburadul mejanya, kursinya rapi, kemudian tidak ada sampah di dalam laci. Kemudian siswa juga rapi, bersih dan wangi. Kemudian terwujudnya profil pelajar Pancasila. Pernah dengar profil pelajar Pancasila? Nanti kita ada P5. Gitu. Apa-apa aja profil pelajar Pancasila itu mandiri. Mandiri kalian kan? Iya. Tapi yang dikasih tanggung jawab tiket, berarti kalian bernalar kritis ketika diajak diskusi nyambung kayak gini. Misalnya, yuk anak-anak kita diskusi tentang kesepakatan kelas, keyakinan kelas, buat semua. Berarti kalian bernalar kritis. Kreatif. Tadi ada yang mulai dengan bahasa sendiri, kemudian tempel sepati juga kan? Ada yang ke puncak, ada yang di paling bawah, itu kreatif gitu. Bergotong royong penting nggak? Terus berkebinekaan global. Apapun pekerjaan orang tua, apapun latar belakang keluarga, ketika kita sudah sampai ke sekolah, maka kita harus saling menghormati dan menghargai. Boleh masuk ke situ juga. Kebinekaan global, menerima pendapat orang juga. Pendapat bisa beda-beda nggak? Beda. Perbedaan itu indah. Tinggal kita cara menerimanya bagaimana, ya kan? Kemudian satu lagi yang paling penting, harusnya tadi aku baca nomor 1. Apa itu? Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Insya Allah kita semua akan menjadi manusia yang akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, sebelum kita tutup, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Maslow itu seorang ahli psikologi. Nah, menurut Maslow itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis, fisik, kita butuh mandi, kita butuh makan.
Ini cantik gak? Butuh bersih, butuh ganteng? Itu yang nomor satu. Kemudian kebutuhan keamanan. Kita ingin merasa aman dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Kalian mau aman bukan belajar? Mau. Nah, kemudian kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu mencakup cinta, kasih sayang orang tua. Piket kita sama kan? Nah, itu kebutuhan kita. Gak mungkin kita hidup sendiri, mungkin hidup sendiri. Enggak, manusia itu adalah makhluk sosial. Oke anak-anak, jadi kan hari ini kita sudah berhasil membuat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Ini akan dikirimkan nanti ya. Kemudian ibu ada umpan balik. Ada umpan balik yang sudah dibagikan, itu tolong diisi dan ditandatangani bersama. Karena tadi langkah kita yang terakhir membuat kesepakatan kelas adalah menyetujui, menandatangani kesepakatan kelas sebagai tanda persetujuan. Akan dibuat dan dikumpulkan, ini nanti akan dikirimkan dan boleh ditempelkan di kelas. Demikian anak-anak, ibu tunggu kumpulkannya umpan balik. Terima kasih semuanya, tepuk tangan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa Azira. Saya Zakiatul Ulfa. Kami dari kelas 10 perawat. Kami sangat senang diajak berdiskusi bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas karena kami bisa memberikan pendapat dan membuat kesepakatan kelas bersama. Dan kelas kami pun menjadi lebih nyaman untuk belajar. Terima kasih Bu Ata.